Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pengumpulan data yang telah kami peroleh. Kami memilih topik pengaruh media sosial terhadap kehidupan mahasiswa. Tim kami terdiri dari dua orang, saya Piantika dan teman saya Eva Santika. Yang pertama itu ada media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Selanjutnya ada mahasiswa, yaitu adalah sekelompok individu yang berada dalam tahap pendidikan tinggi yang sedang mengejar pendidikan formal di perguruan tinggi atau universitas. Kenapa ini penting? Di era digital ini, media sosial menjadi salah satu faktor utama yang tidak lepas dari kehidupan mahasiswa. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan mahasiswa selalu berhubungan dengan media sosial. Lalu, seberapa pentingkah media sosial dalam kehidupan mahasiswa dan bagaimana pengaruh media sosial dalam kehidupan mahasiswa? Kami akan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kenapa kuesioner? Yang pertama karena efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua karena bersifat objektivitas. Yang ketiga dijangkau dengan skala yang besar. Dan yang keempat data mudah diolah. Kemudian, untuk bukti pengumpulan data, kami membagikan link kuesioner dengan membagikannya di grup WhatsApp dan personal chat. Next. Kemudian, ada bukti pengumpulan data dan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang perlu diisi sebelum menjawab soal yaitu memasukkan email, memasukkan nama lengkap, memasukkan instansi, dan angkatan. Nah, adapun responden kita merupakan mahasiswa angkatan 2020 sampai angkatan 2023 di berbagai universitas dengan total sebanyak 35 responden. Ini adalah transkrip data dari responden yang telah mengisi link kami. Inilah hasil pengumpulan data dari berbagai universitas yang ada di Bali, yaitu Universitas Primakara atau Primakara University dengan persentase 31,4%, ada Instiki, ada juga HNI Gusti Bagus Sugriwo, ada juga Universitas Bali Internasional, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Warmadewa. Untuk angkatan yang mengisi yaitu ada angkatan 2020 sebanyak 1 orang, angkatan 2021 sebanyak 5 orang, angkatan 2022 sebanyak 24 orang, dan angkatan 2023 sebanyak 5 orang. Untuk hasil pengumpulan data yang pertama, yaitu bagaimana Anda melihat penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa saat ini. Kebanyakan dari responden, yaitu sekitar 80% melihat penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa saat ini cenderung menggunakan media sosial secara intensif untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi dengan teman, mencari informasi, dan menghibur diri. Untuk soal nomor 2, apa jenis media sosial yang paling sering Anda gunakan? Media sosial yang paling sering digunakan oleh responden yaitu WhatsApp dan TikTok dengan persentase yaitu yang sama, yaitu 31,4%. WhatsApp digunakan oleh mahasiswa untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman. TikTok digunakan oleh mahasiswa sebagai platform hiburan atau menonton video-video singkat. Untuk hasil pengumpulan data yang ketiga yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda. Responden menanggapi bahwa media sosial mempengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya, memberikan kemudahan kepada mahasiswa berinteraksi secara luas. Sebanyak 85,7% responden setuju akan hal ini. Untuk nomor 4, bagaimana media sosial mempengaruhi waktu Anda untuk belajar atau mengerjakan tugas? Responden menanggapi bahwa media sosial dapat mempengaruhi waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Karena adanya gangguan dari notifikasi atau konten yang tidak relevan. Sebesar 41% responden setuju akan hal tersebut. Dan persentase sebesar 29,4% responden menyatakan bahwa media sosial tidak mempengaruhi waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk belajar atau mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya yaitu, apakah ada dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap kehidupan sosial Anda? Dalam tanggapan atas pertanyaan nomor 5, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 97,1% menekankan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial mereka. Mereka dapat berpendapat bahwa media sosial dapat memperluas jaringan sosial serta meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 6, apakah ada dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan mental mahasiswa? Dalam tanggapan atas pertanyaan ke-6, sebanyak 71,4% responden menyatakan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada
kesejahteraan mental mereka. Mereka menyoroti bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan interpersonal di antara mahasiswa? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, sebanyak 79,4% dari responden menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif pada hubungan interpersonal di antara mahasiswa. Mereka menekankan bahwa media sosial mempermudah interaksi dan berbagai informasi di antara mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 8, apakah media sosial mempengaruhi pola tidur dan kesehatan fisik Anda? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, sebanyak 51,4% responden menyatakan bahwa media sosial memiliki dampak pada pola tidur mereka, tetapi tidak berdampak besar kepada kesehatan fisik mereka. Dan sebanyak 26,7% responden menyatakan bahwa media sosial mempengaruhi pola tidur dan kesehatan fisik mereka. Selanjutnya, 17,1% responden menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Untuk pertanyaan yang nomor 9, bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kualitas hidup Anda secara keseluruhan? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, sebanyak 77,1% responden menegaskan bahwa penggunaan media sosial dapat memberikan dampak baik atau buruk pada kualitas hidup mereka, tergantung pada cara penggunaannya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 10, apakah ada upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan untuk mengajarkan mahasiswa tentang penggunaan media sosial yang bijak dan aman? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, 48,6% responden menunjukkan bahwa sebagian besar institusi pendidikan telah mengambil langkah-langkah untuk mengajarkan mereka tentang penggunaan media sosial yang bijak dan aman. Dan 25,7% menyatakan bahwa hanya beberapa institusi pendidikan yang melakukan upaya tersebut. Dan untuk pertanyaan yang nomor 11, apakah media sosial berkontribusi pada peningkatan atau penurunan produktivitas akademik Anda? Dalam menanggapi pertanyaan ke-11, 54,3% dari responden menyatakan bahwa media sosial dapat memberikan kontribusi baik atau buruk terhadap produktivitas akademik mereka, bergantung pada cara penggunaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda memiliki saran atau tips untuk mahasiswa agar dapat menggunakan media sosial dengan lebih positif? Dalam tanggapan responden terhadap pertanyaan tersebut, mereka menyediakan berbagai saran yang mencakup aspek penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Saran-saran ini mencakup praktik bijak seperti pembatasan waktu penggunaan media sosial, menjaga privasi dan etika, serta mengatur waktu dengan benar. Responden juga menekankan perlunya menggunakan media sosial sesuai peran yang seharusnya dan berhati-hati terhadap konten yang diakses. Terdapat juga saran untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat personal branding yang positif, mencari waktu untuk bermain di media sosial, dan menghindari penggunaan berlebihan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hasil analisis dan kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh didapatkan hasil bahwa media sosial dapat mempengaruhi kehidupan mahasiswa. Pengaruh media sosial terhadap kehidupan mahasiswa sangat kompleks dan bergantung pada bagaimana mahasiswa mengelola penggunaan media sosial mereka. Penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa saat ini cenderung menggunakan media sosial secara intensif untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi dengan teman, mencari informasi, dan menghibur diri. Media sosial memberikan dampak positif kepada mahasiswa yaitu dengan memperluas jaringan sosial mereka dan mempererat hubungan interpersonal antar mahasiswa. Selanjutnya adapun dampak negatif dari media sosial yaitu dapat mempengaruhi waktu tidur dan pola tidur mahasiswa serta efek candu yang diberikan media sosial sehingga tidak fokus atau berkonsentrasi saat belajar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami mohon maaf apabila ada yang salah kata. Akhir kata terima kasih. Terima kasih.